Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arum Berliana Prasanti, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. SMP Negeri 1 Pejawaran menerapkan kurikulum merdeka dengan menekankan merdeka belajar dan menerapkan profil pelajar Pancasila. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya bagaimana untuk merencanakan dan menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ayo ikuti saya. Kita sebagai guru pasti sering menemukan peserta didik di kelas yang malas belajar, tidak bersemangat, tidak konsentrasi, bahkan kondisi seperti ini sampai terbawa peserta didik hingga bel pulang sekolah. Melihat situasi seperti itu, kita sebagai guru pasti berpikir, apakah kita sudah sukses sebagai guru dalam kegiatan pembelajaran? Saat ini, semua negara di dunia menghadapi era revolusi industri 4.0. Era 4.0 yang membuat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bergerak cepat. Pendidikan di Indonesia diharapkan lebih intensif dalam menyiapkan generasi muda yang kompeten, inovatif, dan kompetitif untuk menghadapi era revolusi industri yang nyata di depan mata. Generasi muda harus disiapkan agar mampu memecahkan masalah-masalah yang semakin kompleks dan canggih. Diperlukan kecakapan literasi baca tulis yang salah satu upayanya dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek pengajaran, khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kurikulum Merdeka Belajar menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tapi juga fokus pada proses dan konten atau materi. Setiap anak adalah pribadi yang unik dengan segala bentuk keberagamannya. Maka, guru harus membantu setiap murid tumbuh semaksimal mungkin sesuai kemampuannya. Dengan demikian, guru akan berusaha mengetahui perkembangan setiap muridnya dan perkembangan kelasnya secara keseluruhan. Perbaikan pembelajaran dengan kegiatan praktik pembelajaran berdiferensiasi saya lakukan di kelas 7 SMP Negeri 1 Pejawaran karena mayoritas peserta didik ketika kegiatan pembelajaran lebih sering mengantuk, tidak bersemangat, dan hasil keterampilan menulis kurang optimal. Maka, saya mengintegrasikan keterampilan literasi digital dan kecakapan abad 21 pada pembelajaran bahasa Indonesia untuk meningkatkan keterampilan menulis cerita fantasi melalui pembuatan komik digital. Maka, beberapa langkah yang saya lakukan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan berpusat kegiatan pada peserta didik, yaitu asesmen formatif awal mengelompokkan peserta didik yang memiliki peminatan bakat untuk proses pembagian kelompok. Gerak, setengah, lengan, lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini apa ada yang tidak masuk? Ada. Siapa ya? Tenang, lagi-lagi tidak masuk. Semoga dia segera diberi kesembuhan. Mari kita doakan sehingga bisa bergabung lagi bersama kita. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan
melanjutkan materi selanjutnya dengan bab yang masih sama, yaitu teks cerita fantasi. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu menulis gagasan, mengembangkan, dan menyampaikan tulisan imajinasi prosa. Akan kalian buka Google Classroom, kemudian ada permainan game, kuis. Silakan kalian buka. Beri tepuk tangan untuk aku. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah menonton film ini? Contoh film tadi itu, apakah termasuk teks cerita fantasi? Iya. Oh. Baik anak-anak, untuk mengingat materi sebelumnya dan menuju materi yang akan datang, silakan kalian masuk ke Google Classroom dan kalian baca bahan ajar yang telah baru sediakan. Di situ ada YouTube dan juga ada PowerPoint. Kamu terserah mau belajar yang dari YouTube atau PowerPoint, silakan. Ini Bu Arum akan langsung meminta kalian mempraktikkan bagaimana cara mengidentifikasi. Ini kayak Dwi, guys. Bukan catatannya. Ya, sudut pandang. Kamu pakai catatan bagian belakangnya. Mendengarkan nasihat, Jimmy bijaksana dan baik. Hasil modifikasi dari kelompok kami, temanya Menyesal berbeda. Bagaimana anak-anak, apakah komik yang dibuat oleh Argo menarik? Beri tepuk tangannya. Terima kasih. Kalian senang atau tidak dengan pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah mulai paham bagaimana cara untuk mengidentifikasi dan juga untuk memodifikasi cerita? Untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan membagikan tugas di classroom, yaitu memodifikasi cerita Batu Menangis. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nanti jika masih ada yang bingung bisa menghubungi Bu Arum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dengan Bu Arum menggunakan komik digital. Aku senang belajar bahasa Indonesia dengan komputer karena membuat saya banyak imajinasi. Banyak imajinasi. Oke, terima kasih, jadi kreatif ya. Ya. Oke, terima kasih. Mbak Tiwi, bagaimana pendapat kamu setelah pembelajaran dengan Bu Arum menggunakan komik digital juga komputer? Saya jadi semangat, jadi tidak bosan. Terus jadi biasanya kan saya menulis pakai buku catatan. Catatan. Kali ini menggunakan komputer. Komputer, lalu memanfaatkan media Canva dan membuat komik. Rasanya lebih seru begitu. Iya. Oke, terima kasih. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan siklus proses mengenali potensi minat peserta didik dan merespon kebutuhan belajarnya. Guru harus selalu belajar dan mencari solusi, membekali pembelajaran yang profesional dan komunikatif. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, anak-anak memperoleh pengalaman yang bermakna, pembelajaran yang aktif dan kreatif.